Halo semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Siapkan tempat duduk yang nyaman, siapkan juga camilan, kopi, atau minuman lain sambil mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana aku merasakan langsung bagaimana rasanya praktek kerja lapangan di sebuah rumah sakit yang menurut banyak orang terkenal angker. Namaku Putri. Aku mahasiswa keperawatan, dan sejak awal aku sudah mendengar banyak cerita aneh tentang tempat ini. Tapi bagiku, horor terbesar bukanlah makhluk gaib, melainkan saat aku lalai menjalankan kewajibanku sebagai manusia. Meski begitu, aku tetap berusaha berpikir positif. Aku senang bisa membantu orang lain, dan aku percaya selama niatku baik, aku akan baik-baik saja. Aku salah. Hari pertama menginjakan kaki di asrama, dadaku terasa sesak. Bukan takut, lebih seperti ada sesuatu yang mengamati. Bangunannya tua, sunyi, dan entah kenapa udara di dalamnya terasa lebih dingin dari seharusnya. Aku mencoba mengabaikannya. Minggu pertama PKL, aku kebagian shift malam. Aku berjaga di bagian depan bangsal bersama seorang rekan bernama Agus. Sementara yang lain berkeliling memeriksa pasien. Rumah sakit mulai sepi. Lampu-lampu redup dan suara langkah kaki terasa menggema terlalu lama. Untuk mencairkan suasana, Agus mengajakku mengobrol. Sampai tiba-tiba dia bertanya dengan suara pelan. "Put, kamu dengar suara orang ketawa nggak? Kayaknya dari ruangan sebelah." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku sebenarnya mendengarnya, tapi aku memilih berbohong. Aku nggak dengar apa-apa. Namun malam itu tidak berhenti sampai di situ. Agus dipanggil pergi, dan aku sendirian di depan bangsal. Beberapa menit berlalu, lalu aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Bukan satu, seperti banyak orang berjalan bersama. Aku menoleh ke arah koridor. Kosong, tidak ada siapapun. Tubuhku mulai gemetar. Keringat dingin mengalir, dan saat itulah aku terpaksa pergi ke toilet. Di toilet, aku berusaha menenangkan diri, berdoa dalam hati, menyelesaikan urusanku secepat mungkin. Saat mencuci tangan, refleks aku menatap cermin. Brak! Ada suara benda jatuh di belakangku. Ketika aku menoleh, aku melihat bayangan seorang perempuan berpakaian putih. Kulitnya pucat, rambutnya panjang menutupi wajah. Dan yang membuat kakiku seperti membeku, dia menatapku melalui pantulan cermin. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun di ruangan perawat, dikelilingi teman-temanku. Mereka bilang aku pingsan, tapi itu baru permulaan. Minggu kedua, aku berjaga bersama Sasa. Kami menyusuri lorong rumah sakit yang panjang dan sunyi. Di sebuah percabangan, kami melihat seorang perempuan berbaju pasien berdiri membelakangi kami. Kami menyapanya, tidak ada jawaban. Saat dia menoleh, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dia hanya menunjuk ke satu arah. Kami mengikutinya, dan semakin lama arah yang kami tuju terasa semakin salah. Langkah perempuan itu sangat pelan, terlalu pelan. Tiba-tiba, kami mencium aroma menyengat yang membuat perutku mual. Bau itu seperti tidak berasal dari dunia yang hidup. Perempuan itu tertawa pelan, seolah menikmati ketakutan kami. Lalu, kepalanya berputar ke belakang, tanpa tubuhnya ikut bergerak. Sasa langsung pingsan. Malam-malam berikutnya, masing-masing dari kami mengalami kejadian aneh.
Ada yang bertemu perawat yang tidak pernah tercatat. Ada yang melihat sosok tembus pandang. Ada pula yang menerima pesan terakhir dari seseorang yang sudah tiada. Mungkin itu nanti akan kuceritakan di cerita berikutnya. Kami bersepakat untuk tidak menceritakan apapun sampai PKL benar-benar selesai. Karena kami sadar, rumah sakit itu tidak hanya menyimpan pasien, tetapi juga kisah-kisah yang tidak pernah pulang. Sejak hari itu, aku percaya satu hal, bahwa di tempat di mana hidup dan mati bertemu, tidak semua cerita berakhir dengan kepergian. Beberapa memilih untuk tinggal.